Johar dengan nomor NPM 10121060. Di sini saya akan mencoba menjelaskan 4 pertemuan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan untuk memenuhi salah satu syarat UTS mata kuliah ini. Untuk materi pertama yaitu Hamiyatu Ma'rifatillah. Apa itu Hamiyatu Ma'rifatillah? Yaitu urgensi untuk mengenal Allah. Ma'rifatillah yaitu mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala. Dan sangat penting untuk kita mengetahui ataupun mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sangat berkepentingan juga untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa kita diciptakan. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah juga harus didukung kuat dengan dalil-dalil. Dalil-dalil yang dimaksud itu terbagi 3. 1. Ada dalil nakli, 2. Ada dalil akli, dan 3. Ada dalil fitri. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli yaitu dalil-dalil yang tertulis di dalam kitab. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Ucapkan Muhammad bahwa Allah itu ada satu. Itu adalah salah satu contoh dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, dalil akli, yaitu dalil akal yang bisa diterima oleh akal, pikiran, tanpa ada yang tertulis di dalam kitab. Yang ketiga, dalil fitri. Apa itu dalil fitri? Yaitu fitrah, naluri, dan sunatullah. Ketakwaan itulah juga yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia ini. Salah satunya al-huriyah. Apa itu al-huriyah? Yaitu kemerdekaan. Yang kedua, at-tumanina, yaitu ketenangan. Yang ketiga, al-barokah, yaitu keberkahan. Yang keempat, al-hayatu thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Yang kelima, dukhulul jannah, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Yang keenam, mardatillah, yaitu keridhaan Allah Ta'ala. Nah, ini adalah salah satu karunia ketika kita mempercayai, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah itu dapat mengantarkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa yang kuat. Dengan iman dan takwa itulah mereka akan memperoleh as-sa'adah. Apa itu as-sa'adah? Kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 yaitu ayat qauliyah. Di dalam surat At-Tin yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah, ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Ayat kauniyah. Di dalam ayat kauniyah yaitu contoh Quran surat Fussilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, bahwa Al-Quran itu adalah dalil-dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Berikut pembahasan tentang jalan menuju pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara metode Islam, dengan nakli atau dan akal. 2 dengan membenarkan, 3 dengan menghasilkan iman. Dengan nakli dan akal. Di dalam Quran Yunus ayat 100 yang artinya dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakannya atau mempergunakan akalnya. Dengan cara membenarkan. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 yang artinya orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui metode selain Islam. 1. Dugaan dan hawa nafsu.
Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 55 yang berbunyi, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seterang-terangnya, karena itu kami disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Itu ragu-ragu. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55 yang berbunyi, dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka ajab di hari kiamat. Yang ketiga yaitu berakibat kufur. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 105 yang artinya mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Berikutnya yaitu al-mawani fi ma'rifatullah. Apa itu artinya? Penghalang menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada beberapa sifat-sifat yang menghambat penghalang terhadap pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu yaitu sifat berasal dari penyakit syahwat. Apa aja? Yaitu satu, fasik. Dua, sombong atau takabur. Tiga, zolim. Yang keempat, dusta. Yang kelima, banyak dosa. Nah, dari 5 sifat yang berasal dari penyakit syahwat atau nafsu, yang 5 ini akan menjadi penghalang untuk pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dimurkai, diobati dengan mujahadah. 2, sifat yang berasal dari penyakit subhat. Yang pertama, jahil. Yang kedua, ragu-ragu. Yang ketiga, menyimpang. Yang keempat, lalai. Maka akan berakibat sesat, diobati dengan ilmu. Yang ketiga, obat penawaran penyakit internal. Di sini ada obat penawar penyakit untuk diri kita atau poin-poin yang tadi telah saya sampaikan. Yang pertama yaitu dengan cara sholat. Yang kedua, zakat, infak atau sodako. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan atau puasa wajib. Yang keempat, ibadah haji. Yang kelima, sering membacakan ayat suci Al-Quran. Yang keenam, sering berzikir kepada Allah. Yang ketujuh, sering bertafakur. Yang kedelapan, sering mengingat kematian. Dan pendek angan-angan supaya kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih memfokuskan untuk memikirkan akhirat ketimbang dari dunia. Bahasan selanjutnya yaitu al-adillatu ala wujudillah, yang artinya yaitu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa poin. Yang pertama, dalil fitrah, dalil indra, dalil nakli, dalil akli, dan yang terakhir dalil sejarah, yaitu dalil fitrah. Apa itu dalil fitrah? Dalil fitrah itu adalah dalil yang terdiri atau timbul lahir dari fitrah asal manusia ataupun diri kita sendiri. Hal ini juga banyak dirakamkan di dalam Al-Quran. Bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Allah menciptakan manusia dengan disertai berbagai macam-macam naluri, termasuk di dalamnya naluri bertuhan, naluri beragama, yaitu agama tauhid, yaitu dalil indra. Apa itu dalil indra? Dalil indra adalah dalil-dalil yang dinikmati, dilihat, dirasakan, atau disentuh oleh indra kita. Biasanya ini berupa kejadian luar biasa seperti mukjizat, karomah, maunah. Hidup kita keseluruhannya merupakan hasil persepsi atau penginderaan kita. Akan tetapi bagaimana seluk-beluk yang sedemikian luar biasa rumit, saling terkait dan rinci dari kehidupan dapat tetap berlangsung dengan cara yang sedemikian nyata dan tanpa terputus di dalam sebuah dunia yang di dalamnya materi hanya ada sebagai sebuah persepsi atau hasil penginderaan. Yang ketiga, dalil akli. Apa itu dalil akli? Yaitu adalah dalil-dalil yang berasal dari akal kita dan juga bisa diterima oleh pola pikir kita. Itu dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil yang terdapat atau yang tertulis di dalam kitab-kitab yang kita percayai.
Yang terakhir yaitu dalil sejarah. Apa itu dalil sejarah? Yaitu dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di muka bumi ini. Dalil historis sejarah adalah pembuktian tentang keberadaan Tuhan dengan berpegang pada sejarah perjalanan hidup manusia dari dahulu sehingga sampai saat ini yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keagamaan. Yaitu mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari semua dalil-dalil yang dapat dilihat di atas itu adalah fungsinya satu, untuk mengagungkan, mempercayai, atau mengimani dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kepada kita juga menguatkan iman dan takwa kita. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92 yang artinya sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf banyak kesalahan karena saya masih tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.